Oke, halo, selamat pagi anak-anak. Mungkin sebelum kita memulai kelas, kita bisa nyalakan kamera dulu ya, biar nggak apa-apa aja nih yang on cam. Oke, halo Ade, selamat pagi. Ya Pak, pagi Pak. Aduh Pak, tapi kok gini ya Pak ya? Aduh bentar 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 Pak, aduh gimana ya? Oke, mungkin bisa kamu setting dulu videonya ya, biar dibalik. Nah, itu bisa. Halo Ino, Pagi Pak. mungkin kalian bisa ganti background dulu ya, biar seperti background yang diberikan kemarin. Ya ini aja Pak, nih pacar saya nih Pak, biar semangat. Jangan gitu dong. Kalian pakai background kemarin aja yang kursi hijau. Tolong ya, Ino, Ya Adis. ini aja Pak, nih muka Bapak nih Pak. Kamu udah mau dapat muka bapak? Ayo, jangan gitu Ino. Kamu Udah. ganti kayak Adis ini. Terima kasih Adis. Hmm. Tolong ya Adis, kamu matikan dulu dong teleponnya, biar kita bisa fokus belajar nih. Aduh, Pak, harus nonton TikTok Pak, nanti kelewatan nih viral-viral. Nggak bisa Pak, sekarang aja ya Iya, Pak. sama buka TikTok. Gimana sih nih Pak muridnya Pak? Ya kan Ih, bisa kamu nggak kalau bisa langsung istirahat makan, ya. udah tau lagi kelas. Makan Oke, tuh Ino, sebelum kelas, sarapan dulu Ino, Pak. Ino tolong jangan makan dulu ya. Bagus dong berarti harus Udah sarapan. ngaku pacar lagi pakai virtual background, nggak pakai Oke, seragam, anak-anak gimana tolong, sih? Iya, mungkin bisa di sekarang mute dulu mana mic ada ya. murid-murid Anak-anak, pagi-pagi main kita HP bisa gitu. ganti waktu istirahat lagi. Tapi sarapannya nanti dong, atau nggak Oke, sebelumnya? anak-anak, aduh, gimana sih anak-anak zaman sekarang? Susah banget dikasih tahu. Disuruh ini, nggak mau ini. Disuruh ganti background, nggak mau. Malah pada makan dan main telepon di dalam kelas. Gimana ya cara menangani perilaku bermasalah ini? Eits, tenang aja, Long dan Wood punya cara untuk menghadapi perilaku anak yang bermasalah kayak tadi loh. Yuk kita simak. Nah, dalam dunia pendidikan itu memiliki behavior support plan yang berisi rincian strategi dan sumber daya untuk mengatasi perilaku bermasalah. Ada juga beberapa fasilitas yang disediakan seperti layanan dukungan perilaku, psikolog pendidikan, pendidikan kesejahteraan, dan juga pelayanan sosial dan fasilitas kesehatan. Di Indonesia sendiri dapat diterapkan intervensi mengenai positive behavior support yang dapat diterapkan pada sekolah inklusi dan juga sekolah luar biasa. Intervensi ini bertujuan agar bisa memberikan dampak positif bagi pendidikan dasar di Indonesia. Program-program ini tadi dapat disesuaikan dengan konteks perilaku bermasalah yang muncul dari sekolah tersebut. Tapi ada beberapa program lain yang dapat dilakukan sebagai suatu dukungan perilaku dalam mengatasi anak yang bermasalah. Yang pertama adalah in-class support. Jadi asisten pengajar akan bekerja sama dengan guru untuk memberikan dukungannya melalui peran dalam behavior, emotional, dan social difficulty. Kegiatan-kegiatan ini dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. Selanjutnya adalah alternative provision. Jadi anak-anak yang merasa dikucilkan itu dapat datang ke PRU untuk menerima pendidikan alternatif mereka. Nantinya di sana mereka akan diberikan individual education plan mengenai aktivitas akademik yang akan dilakukan mereka. Selain itu, ada beberapa pendekatan behaviorisme yang bisa digunakan dalam mengelola perilaku bermasalah. Yang pertama adalah classical conditioning. Jadi, dalam mengatasi kecemasan dan juga fobia, anak-anak itu bisa dihadapkan pada teknik desensitisasi sistematis, yang nantinya akan menggunakan teknik relaksasi di awalnya. Selanjutnya, juga bisa menggunakan teknik flooding dengan menghadirkan sumber ketakutan anak secara langsung. Nah, selanjutnya ada pendekatan operant conditioning. Jadi, melalui model perilaku ABC atau antecedents, behavior, dan juga konsekuen, itu dapat dilakukan untuk membentuk perilaku anak. Selain itu, dengan penerapan operant conditioning, reinforcement, dan juga punishment, itu juga dapat digunakan. Reinforcement akan lebih efektif apabila diberikan reinforcement secara langsung. Namun, untuk punishment sendiri sebaiknya digunakan dengan menggunakan teguran langsung atau individu atau secara pribadi kepada anak yang bermasalah. Teknik selanjutnya dengan menempatkan anak dalam lingkungan yang terbatas namun tetap dalam jangkauan. Contohnya dengan menempatkan anak pada ujung ruangan. Teknik ini terbukti efektif namun perlu diperhatikan kembali durasi time out dan bagaimana kemungkinan apabila anak mengulangi perilaku tersebut. Selanjutnya dapat menerapkan program modifikasi perilaku. Namun untuk menerapkan program ini harus dengan beberapa tahap, yaitu mengidentifikasi perilaku masalah yang terjadi, selanjutnya mengidentifikasi perilaku alternatif yang sesuai dengan pengganti perilaku yang bermasalah. Selanjutnya menentukan reinforcement yang efektif, dan tahap terakhir adalah reinforcement tadi itu harus diterapkan dengan konsisten. Nah, untuk penerapan yang terakhir itu adalah antecedents. Jadi, dalam penerapan ini, pengajar atau gurulah yang akan bergerak terlebih dahulu, sehingga perubahan-perubahan yang terjadi itu dimulai dari guru. Nah, terus gimana sih dengan pendekatan secara fisik? Apabila pendekatan secara fisik ini mungkin untuk dilakukan atau diterapkan pada seorang anak, maka guru harus bekerja sama dengan staf senior, orang tua, bahkan juga dengan psikolog maupun spesialis lain, agar mengetahui proses apa saja yang akan dilakukan. Lalu, pada sekolah berkebutuhan khusus atau SLB akan menggunakan individual risk assessment. Jadi, setiap murid berkebutuhan khusus akan diminta untuk mengisi assessment tersebut. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir resiko dan juga mencegah hal yang membahayakan murid-murid terjadi.
Setelah perancangan dan evaluasi dalam beberapa tahun terakhir ini, ada 3 program yang dapat dilakukan untuk mengatasi perilaku bermasalah. Dalam program-program ini, ada yang hanya melibatkan satu kelas saja dan juga ada yang melibatkan satu sekolah secara keseluruhan. Yuk kita simak satu persatu. Yang pertama adalah asertif disiplin. Pada pendekatan ini, pengajar menerapkan batasan yang jelas dan positif dalam berperilaku. Penerapan reward bagi murid yang berperilaku sesuai dan juga punishment untuk perilaku yang tidak sesuai. Misalnya saat murid melakukan kesalahan atau perilaku yang tidak sesuai, maka akan ditulis namanya di papan tulis dan semakin banyak kesalahannya, maka sanksinya juga akan semakin berat. Hasil studi menunjukkan bahwa pengaplikasian program ini akan memberikan hasil yang signifikan. Namun sayangnya pendekatan ini masih memiliki kontroversi, di mana ada kemungkinan perilaku bermasalah akan kembali muncul jika penerapan reward dan punishment tidak dilakukan lagi. Kedua adalah Building a Better Behave School program, di mana dalam program ini ada 3 tingkatan, di mana yang pertama adalah sekolah akan mencari tahu perilaku bermasalah dan berdiskusi dengan orang tua murid untuk menerapkan kurikulum yang sesuai. Yang kedua adalah kelas, di mana guru akan menentukan pendekatan yang sesuai, apakah yang ringan atau yang lebih terstruktur sesuai dengan sifat kelasnya. Terakhir adalah tingkatan individu dengan pendekatan terstruktur. Program ketiga adalah Behavior Recovery. Dalam pendekatan ini, model pembelajarannya di tingkat SD, dengan tujuan membantu anak yang memiliki gangguan perilaku dengan penekanannya pada perilaku mengganggu. Ada 3 hal yang bisa dilakukan, yaitu one-to-one session, di mana guru mengajak bicara satu persatu murid bermasalah. Yang kedua adalah dengan mirroring, di mana guru akan menirukan perilaku bermasalah murid. Dan yang ketiga adalah picture cues, di mana guru akan menunjukkan gambar perilaku bermasalah. Lalu, guru akan meningkatkan self-awareness murid dengan melakukan modeling dan juga latihan pembentukan perilaku. Jadi ada beberapa teknik alternatif nih untuk menangani perilaku yang bermasalah. Harus diketahui bahwa perilaku yang bermasalah sering muncul karena kurangnya kemampuan sosial. Jadi anak dapat melatih program social skills training, di mana terlatih untuk memiliki eye contact, postur tubuh, dan kemampuan mendengarkan yang baik. Untuk meningkatkan perilaku sosial, dapat diterapkan teknik circle time, di mana anak menjalankan berbagai kegiatan kelompok secara sistematis dalam kelas. Untuk anak-anak yang kesulitan dalam belajar, teknik circle of friends dapat diaplikasikan untuk memberikan peer support dan juga memberikan jaringan sosial yang suportif. Selain berfokus ke anak itu sendiri, dapat dilakukan restorative justice system, di mana sistem sekolah dibuat lebih aktif dalam membuat anak yang melakukan perilaku buruk bertanggung jawab atas perilakunya. Ada juga nih pendekatan kognitif di mana terlibatnya perbincangan one-on-one dengan anak tersebut. Yang pertama dari kegiatan kognitif ini adalah counseling, di mana anak tersebut berbicara dengan konselor yang mendengarkan segala hal yang diceritakan oleh anak tanpa mengkritik. Kunci counseling berhasil adalah konselor harus dapat mencocokkan frame of reference yang dimiliki oleh anak tersebut. Yang kedua adalah cognitive behavior modification yang dilakukan untuk mengubah cara pikir murid. Hal ini berbeda dengan pendekatan behavior murid ini karena menganggap bahwa anak memiliki kemampuan untuk merefleksikan perilaku mereka menggunakan kata-kata. Selanjutnya ada teknik yang berfokus pada perilaku nonverbal guru, seperti gerak tubuh dan paralanguage. Ada juga pendekatan medis yang melibatkan psikiater yang terkualifikasi. Lalu ada teknik yang didasari oleh psikodinamika Freud yang melihat defense mechanism yang maladaptif dan dorong-dorongan subconscious lainnya. Jika teknik di atas tidak berhasil, ada teknik terakhir yang diaplikasikan di mana diberikan obat yang dapat mengubah mood mereka. Ini disebut drug therapy. Biasanya contoh-contoh spesifik perilaku bermasalah itu yang pertama adalah bullying. Kita semua sudah familiar dengan bullying. Tapi bullying juga dapat mengambil bentuk baru yaitu cyberbullying, di mana bullying terjadi di dunia maya atau media sosial. Jadi ada beberapa karakteristik bullies dan korbannya. Jadi karakteristik bully adalah biasanya bully memiliki kekuatan fisik yang di atas rata-rata dan juga kecemasan yang rendah dan self-esteem yang tinggi. Di mana kebalikannya adalah korbannya yang biasa lebih lemah secara fisik daripada rata-rata dan memiliki kecemasan yang tinggi dan self-esteem yang rendah. Jadi ada beberapa teknik untuk mereduce bullying. Yang pertama adalah melakukan formal role playing dan mengajarkan murid untuk berinteraksi secara sosial. Lalu ada assertiveness training, di mana ketika murid diajari untuk lebih asertif, mereka akan lebih tidak rentan terhadap bullying. Spesifik problem yang kedua adalah ADHD yang merupakan gangguan untuk anak-anak yang memiliki masalah memperhatikan dan konsentrasi. Diagnosisnya disesuaikan dengan DSM-4, di mana ada beberapa tipe. Penderita ADHD sendiri sulit diatur dan sulit memperhatikan sehingga terdapat kesulitan dalam kemajuan pendidikannya. Lalu ADHD ini membutuhkan intervensi untuk mengatasinya. Pertama adalah dengan menggunakan obat bernama Ritalin. Penggunaan obat ini sebenarnya memiliki efek positif, tapi sayang masih ada efek placebo dan juga efek samping yang negatif. Efektivitas dari obat sendiri hanya berhasil saat dikonsumsi, sehingga mereka tidak menyembuhkan. Misalnya saat anak konsumsi di pagi hari, maka di siang hari sudah hilang dan anak perlu konsumsi obatnya lagi. Pada pengobatan ini tidak memperhatikan aspek lain, sehingga perawatan medis dengan obat ini masih dipertanyakan. Kedua, dengan menggunakan terapi pendekatan perilaku. Terapi yang dinilai efektif adalah kombinasi pelatihan keterampilan sosial dan CBT. Pendekatan ini juga melihat manajemen dan perilaku orang tua, sehingga nantinya akan melibatkan terapi individu untuk orang tua. Namun perlu diingat bahwa perubahan perilaku anak di luar sekolah tidak bisa langsung dibawa masuk oleh anak ke dalam sekolah, sehingga diperlukan perancangan antara guru dengan psikolog juga. Diharapkan efektivitas dapat tercapai saat kombinasi program, pelatihan orang tua, dan sekolah terjadi. Nah, selain itu juga ada tambahan untuk menghadapi perilaku bermasalah anak. Yang pertama, special school. Di Inggris sendiri diadakan untuk memperbaiki perilaku bermasalah yang tidak berhasil diatasi dengan pendekatan yang dilakukan oleh sekolah tersebut, di mana sekolah itu punya hak untuk mengeluarkan murid dengan jangka waktu tertentu. Kalau di Indonesia sendiri sering dikenal dengan istilah scoring atau dropout. Kalau di Inggris, anak-anak ini akan bergabung ke PRU yang bertujuan untuk menyiapkan murid.
Penelitian menunjukkan anak dengan gangguan emosi dan perilaku menjadi faktor yang menghalangi keberhasilan penyelesaian diri mereka. Di Indonesia ada pendidikan alternatif yang dibentuk oleh Kemendikbud bernama Sanggar Kegiatan Belajar yang menawarkan pendidikan seperti sekolah dan pelatihan keterampilan. Selain itu juga ada sekolah untuk anak-anak yang memiliki gangguan emosi yang disebut dengan sekolah luar biasa, yang sayangnya masih cukup sedikit di Indonesia dan biayanya pun tergolong mahal. Kedua adalah pendekatan alternatif jika pendekatan yang ada tidak efektif. Pertama adalah laporan harian observasi untuk menentukan reward untuk anak. Yang kedua dengan website seperti notschool.net. Dan yang terakhir adalah di Inggris ada program TMPT yang merupakan kurikulum khusus untuk anak. Wah, ternyata ada juga ya cara untuk menangani perilaku yang bermasalah, seperti memasukkan anak ke dalam program yang akan menangani perilaku bermasalahnya, dan juga melatih kemampuan sosial. Selain itu, ada juga solusi yang memperbaiki pihak sekolah, guru, dan juga pihak orang tua, agar dapat mencegah terjadinya perilaku bermasalah tersebut.